Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iya bitaqwallahi faqad muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim qul innal mauta alladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum. Alayya sadaqallahul azim. Hadratul kiram wal muhtaramun, para alimil ulama, para ustadz, para kiai, para bapak haji, ibu hajah yang hadir, saya hadir pada dingiji guru hamsaunyene, tentunya mudah-mudahan dihormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian yang saya hormati munen Bapak Kepala Desa Sukahatu ya, beserta keratur pemerintah desa. Saya hadir pada bingiji Kepala Dusunnya, Bapak RT, Bapak Ketua Masyarakat, saya hadir pada bingihan Injil. Mudah-mudahan tian saunyine ulun tuhakam si di desa, saya di dusun dan RT dan seluruh peraturan pemerintahan, mudah-mudahan dihormati, didoakan riyamune, mudah-mudahan tian saunyine muneh diselamatkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang saya hormati tentunya Bapak PPN Desa Sukawatu, saya hadir pada bingiji. Saya radu mengimami daripada tahlil atau takziahan pembacaan surah Yasin. Mudah-mudahan beliau senantiasa tentunya diberi badan sehat dan keselamatan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian saya hormati tokoh agama, tokoh adat, para bapak, ibu, lutuh aku saudine, jamaah tahlil rahimakumullah, baik saya di luar maupun saya di long, tanpa terkecuali saudine saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan keratongan ini Bapak Ibu lutuh aku sekalian bingiji dan semakkum nih bingiji ajakan pertama hadir di lamban siji. Mudah-mudahan setiap telapak kaki ini, setiap doa dipanjatkan menjadi sababiyah wasilah nih diterima amal ibadah hak tentunya. Saya pertama, saya kedua mudah-mudahan pahala nih disampaikan bagi Datu almarhum daripada Bapak Jafar bin Manap, beliau Siti Geni hadiah pahala selama takziah atau tahlilan siji. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di raudhah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Teristimewa tentunya wabil khusus keluarga besar Bapak atau Abang Harudin ya, sekeluarga besar saya ditinggalkan oleh Datu. Mudah-mudahan anaknya, keturunan pune, cucu menantu saya ditinggalkan oleh almarhum tentunya.
Mungkin beliau usianya kadu luar biasa, cukup benih atau cukup kecil, 78 tahun. Mungkin semakung nih beliau meninggal pernah mati. Tentunya diurusi anaknya, diurusi pu menentunya, tentunya mudah-mudahan saya diurus tiang selama pengurusannya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan tiang tentunya menghantarkan almarhum Datuk Japar bin Manaf ketika menghadap Allah senantiasa bihusnil khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu lutuhaku saungene tapi ngalimpura semakungnya izin pai saya tegi di hadapan lutuhaku sekalian. Tentunya bingihan iji hanya saingoan jauh sebagai manusia sehadup pasti wakilak dan salahnya. Oleh karena nina ketua pola tingkah laku Sufyan si kurang pas, ya tentunya sebagai manusia pun dalam pepatah disebutkan aku sehelau burak ni tokon. Jadi sehelau ni gawa sedakup, saya burak ni pun tok kondang dipakai. Karena ketu sesuatu saya salah diamalkan muneh jatuh menjadi kesesatan. Oleh karena sini saya mulai kilo maham semakungnya kepada keluarga besar atau bapak atau abang Harudin ketelatan hatong lain agak tepat sebenarnya. Tepatnya pun agak tepat itu. Berhubung sungai ini, sungai ini kelong-kelong lubang, jangan semua perut sudah man. Mobil kena. Jadi anjak di umbul tengah, tugok dijadi muat luar biasa hati ini. Ya kadang helau-helau sungai. Jadi macok terlalu kebun. Di kebunnya pengadu, kan kita habang-habang mobilnya. Nah oleh karena sini kilo mahal kekatongannya kurang pas di waktu sehat dijanjikan. Cuman mudah-mudahan dina mengurangi takzim dan mengharapi bilangnya keberkahan pertemuan kami di insya. Hadirin Bapak Ibu lutuhaku sekalian, terlebih dahulu muneh hayuknya ngajak pinggiran iji kam bersyukur pai jemaah Allah atas nikmat saya bagun dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di makam saunine. Di makam saya begitu banyak nikmat saya bagun dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tentu dihitung mungkin mampu karena zahir wal batin. Karena beberapa ribu urat dalam badan jis ada barang tentu itu nikmat. Tapi disyukuri tahadus min nikmatillah tidak cok dirasa nyata. Yang pertama adalah nikmat badan sehat. Sehat saja nih Pak. Alhamdulillah. Ya silahkan sambil gawang ngudut ya ngudut. Iya. Saya ngudut silahkan ngudut. Si buat saya karikannya anak kedul kenipu ikan itu kan Ustaz. Jadi akan bersyukur badan sehat. Apalagi ada usul aku sampaikan di masa pandemi. Aneh dia di masa corona. Saya juga getah 2 tahun lebih berjalan pakun adu. Nah tapi ayo kesehatan paling tidak dijaga harus karena wajib. Agawat corona atau tidak kesehatan pun wajib dijaga. Nah oleh karena demikian ayo jamaah-jamaah dijaga kesehatan lah, kita dijaga pagun maring. Kok ada sunatullah bilangnya. Timak maring jamaah sekali pore di dunia ji nahas urusan. Katu istibron bilangnya. Katu sesuatu sih mau ditanya Allah penyana pun nikmat ternyata laknat. Kenapa? Karena di dalam sakit itu mengandung nikmat kasih sayang Allah. Jadi kira makot maring po perlu ditanya oleh Abu dunia itu. Karena seharusnya wat sihat po pasti wat maring. Cuman kalau dang maring saya mirok parah. Iya, maring po wajar. Cuman dang parah gagat tuh mengikis keimanan bahkan bisa menghilangkan iman. Oleh karena sina dengan sihat sina alhamdulillah kamu hadir di ini tentu ini karena badan sehat, betul? Kemudian yang kedua nikmat kesempatan alhamdulillah aja udah cok hadir di lambannya saya duka Abang Harudin sekeluarga besar atau Datuk Japar dia sekeluarga besar. Saya tiada ditinggalkan tentunya ini nikmat kesempatan. Keluarga besar tetap besar nikmat atas meninggalnya beliau.
Kenapa? Di balik musibah itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan anak pagunnya nih amal soleh bagi Tuhan. Selamat pitubingi atau selamat takziahan, selamat tahlilan anak ini lagi jejama ngarukun kon satu. Kemudian jama-jama berjuang baik pemikiran maupun harta dia, sesumbangan ulang dia. Ini adalah pengikat daripada musibah sedikitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiamuneh jemaah saunji. Tentunya kamji muneh lagi diberi kesempatannya ni amal soleh muneh oleh Allah. Dengan khatong niji kamnya ni sadar, kemudian kam nulung almarhum, tentunya nulung beliau kalau dengan doa kam selama pintu bingiji atau selama tahlil iji, Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa Datuk Ja'far bin Manan. Karena usianya 78 tahun. Kado barang pasti di usia zina, kado mak nutup kemungkinan wal khilaf salah nih. Nah, dengan doa kamsaun ini tentunya mudah-mudahan raudhah taman surga saya dijamin, saya dijanjikan oleh Allah bagi beliau. Di samping kamu ini amal bagai diri tegalan, karena kamu ini pasti nanti harga gaji nyatanya. Jika kamu katong ulun mati, tetangga kamu meninggal di silang, dilayati, dia tahlilan, dia tahlili, dikatong dengan keyakinan bahwa ini bisa pahala. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti mungkin giliran kamu atau keluarga kamu, aduh pasti resan muneh kapan kamu. Nah, oleh karena demikian, inilah kesempatan saya disani di balik musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga berupa nikmat iman, keyakinan atas Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ngatur segala di dunia ini, yang mengatur kita hidup di dalam dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun hanya syariat semata, usaha gawo. Cuman pada hakikatnya pun kembali kepada miliknya Allah Subhanahu wa taala, hak maha mutlak saya hidup, hak prerogatif saya ngatur tentang keurian di dunia ini. Maka tanamkan keimanan bahwa hadirnya kamu selama kamu takziah atau tahlil ini, fa insyaallah ngandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu bersyukur nikmat rezeki, alhamdulillah sampai bingiran iji dan seterusnya. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah selalu menimpakan rizki, ya, usaha dalam keurian pak dalam keadaan masa pandemi, bahkan level nih konon disampaikan pemerintah apa PPKM nih level 4. Iya, PPKM level 4. Level 4 mi diturun mi level 3 udah, ayo. Yang sana level-levelan. Iya. Tapi yakinlah saunya ini mah sama aja suka ratu di bantuan, betul? Iyo, saunya ini sehadir jemaah bukan suka ratu ini yakin ya mam saunya ini mah belkena. Iyo, mulanya kecok marah sama PRT, marah sama Pak Gadus kan, sini tolong PRT puari ini gawo kan ya. Iya, masakan sini wayahe puari ini go, iyo mau temon, iyo dan ini harus, iyo dan harus mereka pesan. Harus, mak percaya ketilah jadi RT, pasti ketil sangunnya. Itu loh kira-kira. Mak percaya coba ketil jadi RT, pasti kuari ketimunnya saya kamu tulung ketil benar. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, saya wajib harus ditulung pertama kali dari kerabat kamu. Yo ate wari kamu, ilaya ditulung. Iyo, jadi jangan wayah RT berdosa ketil. Iyo, wayahi Kadus, wayahi Pak Jarro, iyo. Nah, ngerti nih. Jadi kamu harus bersyukur bahwa rezeki ini ada dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu pusing ya sedang gawo. Cuma terlalu pusing jadi kamu stres, nanti kamu luangan, kok bangun nah. Yo ada wayang nanam jagung tanam gede, jagung kan mesan. Wayang nanam peti urus gede, peti pak murah-murah ke dalam tonton. Iya, gimana ke kanita? Kalau ada bumbu selesai, udah ikam jadi dikeripik.
Iya, ya ketiga bersyukur saja hidup di dunia. Unyanya kami kena, unyanya kami berimbas. Dan ketiga, oh jadi petaninya sih jadi ustad, itu payah. Iya, malaku. Iya, bapak masa malaku. Ini dah cok secara langsung di YouTube saya. Iya, kira-kira di suka mahkamah dikini secara langsung ketua tunjuk nisin Pak Jarone. Pak Jarone apa itu? Beres mudah itu beres. Jadi akan bersyukur aja sama Allah. Rezeki ini dijamin oleh Allah. Yang penting jangan hanya berpangku tangan. Ya usaha di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menghamparkan rezeki selama kamu ada usaha. Doa dan usaha. Lafahi saunya sesuai dengan syariat. Fa insyaallah Allah limpahkan rezeki di makam saunya. Amin ya rabbal. Kemudian nikmat hidup, ayo dijaga, ya kehurian di dunia ini sesaat. Kehidupan di dunia ini sementara, ajo nyatane bingiji dan koko Japar usianya 78 tahun. Yo ajo mula midasal mula kejadiannya ketika yang dikuburkan jenazahnya tanah ini kan diaku oleh jelema. Jadi ke jelema sinutun main kan juga jenazah. Juga dilahat jadi kan sama akung digali-gali sama akung ini kan aku pai doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra dikuburan. Pemula asal mula jenazah ada dikubur, ada ditukup, kemudian tanah dipekung pai. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Anja izin ikut tanah. Alasan kan baca pak, injak tanah niku dibuat, mulanglah niku midasal tanah. Jadi mulang. Ini aja lah nyatane, mulane nikmat uri jidang disia-sia wong pak. Iyo, kira mati pun ada cu api-api lagi mah. Nah oleh karena demikian, nikmat-nikmat saya bagi muneh mungkin saya mirok mak terhitung lamone itu manda cu dirasakan, ayo disyukuri dengan sama-sama mengucap qauli hamdalah alhamdulillah. Saya kedua salawat salam kisanjung agungkan kehariban junjungan kham Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya luar biasa bangga, kamu harus bangga menjadi umat beliau. Kenapa? Karena mati beliau tetap khamiji sidulih. Mati diulih oleh bawah kamji umat. Semakum mati kam sedang non. Nanti minjak di alam barzah hari pertama di hari kiamat dibangkitkan seluruh manusia. Pertama kali sidurikon pun beliau. Sedulih lain lupa ini pak. Sedulih lain ini amak nih. Pertama sedulih kepa umatku. Kepa jadi masuk hatu dia nih. Itu yang ditanya oleh Nabi. Ternyata beliau sayang doa makam. Mulane ayo jamaah mulai sayang jemaah beliau dengan mempertahankan akidah agama saya dibawa oleh beliau yang adalah agama Islam. Fa insyaallah Islam adalah agama yang diakui yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mencela agama sebab. Karena memang kami susah di zaman jantan. Ya, kama dan cok terlalu masuk ranah dulu. Karena ketu apalagi kau bangsa si kami ini ngebahas cuti senik di bidang agama sebalik dan cok pidana undang-undang ITE. Nah oleh karena demikian saya mengajak ayo kaum jamaah-jamaah tumbuhkan rasa mahabbah dengan banyak-banyak bersolawat kepada beliau dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan khamsahun ini kelak dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbana Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ulu Ibu Tuhanku sekalian, setiap jelema pasti mati. Hadu hal wajib hukum. Agama hadu pasti mati. Cuman saya harus disadari mati ini lain selesai segala-galanya. Mati itu adalah akhir daripada kehidupan di dunia, tapi awal kehidupan akhirat Pak. Di dunia pun mak hidup lagi ya, di alam dunia ya mak lagi kerja di dunia, mak lagi ngurusi sabah, mak lagi ngurusi bebai, mak ngurusi anak, mak ngurusi lambat, untuk selesai urusan duniawi. Tapi bukan berarti selesai perkara kehidupan akhirat. Justru kematian itu adalah songsong pertama kali
ia menyongsong kehidupan alam akhirat, saya digelari alam barzah atau alam kubur. Bagi orang yang beriman disampaikan innal mautal haq wa nikmatu haq wa qafigrana wa azabuha. Saya gelar mati ini pasti nikmat kubur ini juga adalah sesuatu kebenaran. Pokoknya dalam kubur ini dua kemungkinan, mungkin bangi, mungkin tidak. Penentunya adalah amal ibadah masing-masing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Pak, jenazah ini mayit ini justru miwang ki pandai tentang amal selama hari di dunia ini. Jenazah atau mayit ini miwang sejadi-jadinya jemaah Allah, bahkan ngakilu izin ya Allah kembali dalam dunia ini. Iya, termasuk Datu Japari. Cuman hamko mak pandai ngelengi karena memang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kami sadar ya, jenazah diizinkan kembali huri ruhnya oleh Allah di muka bumi, yakin kami masih agak jadi dosa Pak. Saya mengulang katung hubung amak kami jul bepi segala macam. Iyo, si bekas gada ni malaikat ni, oh mungkar nakir na Pak. Yakin lagi mak saya akan main burau ngadu manu. Yakin maga mak saya akan mabuk-mabukan. Maka lagi sing aku beti nulun. Iyo. Di Jawa tu dong. Ubah. Ubah di Jawa. Di Jawa masa di Jerman tu pada Jerman. Dia kata ni, kalau Allah beri izin itu kembali, yakin lagi masnya ni dosa. Kenapa? Karena main itu sadar. Mulanya Allah Subhanahu wa taala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas solihin. Mulanya Allah ngain khamjikan sedekah ada di dunia ni Pak. Kiram panen jagung sebagi buat bersikit lagi dibangun tak kon 10 sak semen. Dipanen 10 ton. Namun panen 10 kahong kena mundur kita. Yo ketini ki panen kadala lamun cukup nisab wajib zakat zakaton wa anfiqu mimma razaqnakum mani Allah perintah. Kenapa? Karena mayit Pak ruh pertama kali sidikilulen sembahyang justru ngilu sedekah. Ternyata rapi cak sedekah karena sedekah dia cuk mampu memadamkan kemurkaan Allah dan memadamkan siksaan alam kubur ni. Mulanya Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sedekahkan apa yang aku berikan sebagian dangunyin. Iyo, dangunyin ada aku munyin sedekahan gede. Sebagian gede. Sebagian hasil ki 1.250.000, tambah 100.000 jak sejuta. Nah. Iyo, ki aku 10% bila ada jak sejuta 10% dia bila 100.000 yo. Benih mah sejuta 100.000 sedekah nih. Ki ngaku 2,5%, oh nek do lagi. Kah 10.000 jak sejuta. Ina zakat. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sedekah karena sedekah itu dua macam, sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib berarti kadu nisab panen pagi seton, panen jagung seton batasnya minimal. Jadi kadu seton panen jagung zakat, ingat zakat harta dana. Kisper 10 nih atau mak 2,5% zakat penghasilan. Sedekah 100.000. Si sana yatim, tetangga kam si fakir miskin, tak etian kanda Tuhan dan si muha terus. Iya katine, antarkan mereka buat tetangga kam fakir miskin tolong. Iyo anaknya si mangi apa pak yawat amaknya wat inane ada bapak ada ibunya tapi dia fakir dia miskin gak ada nulu Tuhan yang memprihatinkan. Ulu ni anak ni puyuan. Iyo ingo mi paipa. Wah busunuan mo ne. Wah tiliya. Kawai ne warna ne kadu cek ingo. Kan Ustaz? Tulung beliau sedekah ya.
Anjak heta kami nana panen jagung. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dibeliin kawai sesetel ketaan jona tawa. Api pahalan kan luar biasa. Orang yang mampu memberikan senyuman terhadap anak-anak, maka dia akan masuk dalam surga darul farah. Surga kesenangan, surga kegembiraan. Nanti makan minggu di teduh kumurau ni. Dia saleh tarok ni, si sedekah ni. Datuk saleh, dijajah. Juga si Musa dorong, si jangan sana anak yatim, ya kan? Ayo disedekahi. Kenapa? Karena ma'idudi fayakula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, izinnya serapa? Izinkan ya di balik di dunia serapa kawan fa'asadda aku nyaga sedekah ni panen jagung lega aku sedekahan, panen kelapa aku sedekahan. Wah, ini bukan barat tu kita aja. Maklum kita gara-gara corona nak jadi galang tipu suluh ni. Masya Allah. Mulanya Pak kami jadi sedekah di lamun. Kira ngaji dalam hadis Nabi termasuk bapak ngidok kebun, sedekah dalam kebunnya. Bila kami ngidok kebun mungkin peti ham nyimak kung dikanik tupai menang. Dang marah ada Nabi pun kita coba. Ngidok petak dikanik kelelawat, dang marah. Ngidok mangga dikanik tupai dikanik putih, jangan marah lau nepong. Apa Nabi sedekahkan siapa sih dalam kitab Tankihul Qaul dalam bab sedekah disebutkan oleh Rasulullah siapa yang hidup kebun kemudian dalam kebun itu memiliki tanamannya kemudian dimakan bukan manusia yang makan ketiri dikanik tupai mungkin dikanik api sibak sama makhluk sebagai maka fasodda aku sedekahkan itu niatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba ayat dili Allah tupai apa senang. Iyo yang budak tu. Pesanmu ni kami doa. Yang kata sedekah di kalamon nilai ni ya. Api gua dah cok jadi sedekah. Jentung peti ti sedekah on. Ya tu dah marah kita jentung peti nak kena aku. Dan tu yang merok dengan api gelar itu. Dia tak do babai dia lagi pandok munen. Iya. Sedekahkan harusnya kesan ke manusia itu. Lain nedawon seharusnya dalam Islam pun kesan. Supaya apa? Nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti ketika mati mungkin inalah saya ganti usung di sisi Allah. Kenapa? Karena setiap manusia mati, maka ketika dia sadar amalnya sereni, api pahala sereni, maka yang akilu laula akhartani ila ajalin qarib fa'asadda aku izinnya serba mulahan ya Allah nya rugi kon pai serba gadang benih-beniga serba gawa serani tawa ni saya akan sedekahkan harta saya. Masya Allah. Angkat tadi diajak sedekah payah do. Iyo, agak ngebangun masjid sesak ni han 4-5 tahun di tengah sungai mak jadi. Iyo, mula kami diwayai udun. Iyo, pero makasan karena memang mak sadar lain mak kaya. Kami terlalu pisit. Baik sedekah ini nyanyi kamsakan. Iyo, ina sih ngebane. Mulanya stres jadi tukang pembangunan masjid itu gasingan muto. Mulanya jenonya ngeliat di kerja Facebook saya. Zaman kita jelamun do segitu sumbangan masjid, sumbangan panti asuhan, sumbangan pondok pesantren. Oh jangan dia jadi. Iya. Pak Nun ya. Kenapa mereka ada pesan khusbi amwalikum kadang-kadang mereka kimak digetuk mak atong. Iya. Kadang-kadang kimak digetuk je mak atong. Mulanya Allah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah ketidir jelema dan ngajak kebetian. Mula bersyukur Pak kiwat tukang masjid katong. Am lagi jani masjid dikepulkan masyarakat bersyukur sedang